Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan anak-anak ibu perhatikan dulu gerakan kursinya dan juga perhatian dirinya ya. Silakan diluruskan kita. Ya. Apakah bajunya sudah rapi? Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, silakan kepada kakak kelas untuk pimpin doanya ya. Silakan kasih. Isaid. Iqra Basma. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sekarang ibu akan cek kehadiran anak-anak ibu semuanya ya. Ya, Bu. Ilmi Heria, Hadir, Bu. Elsi Fadila, Hadir, Bu. Gina Alvina, Hadir, Bu. Dinda Syafitri. Hadir, Bu. Oke. Minggu kemarin kita telah belajar apa masih ada yang ingat apa materi kita minggu lalu? Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Siapa yang tahu Pancasila yang pertama? Ayo Gina. Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Benar. Yang kedua? Ya Dinda. Kemanusiaan yang terhadap, Bu. Benar. Yang ketiga? Elsi. Bangsa Indonesia, Bu. Yang keempat Dini. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam masyarakat sosial. Benar. Yang kelima ada yang tahu? Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Ternyata anak-anak ibu masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu. Nah, ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu pernah menolong orang tuanya di rumah? Pernah. Apa contohnya? Menyapu rumah, Bu. Menyapu rumah, mencuci piring, menjaga adik. Benar. Nah, apakah anak-anak ibu pernah membagi sesuatu sama temannya? Pernah. Dan sih pernah berbagi apa? Berbagi tempat seminar, Bu. Berbagi coklat. Jadi Helsi kalau punya coklat berbagi dengan Gina. Dan ini juga lihat juga. Wah, masya Allah ya, ternyata Helsi punya pribadi ya. Baik. Nah, sepertinya anak-anak ibu kurang bersemangat. Apakah mau stretching? Mau. Oke, kita akan stretching dulu ya.
Belum. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sila Pancasila. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa sila Pancasila itu ada 5. Coba Ibu perhatikan video di depan ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu baik di rumah maupun di sekolah. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada nggak kira-kira di sini yang tahu apa arti dari ketuhanan yang Maha Esa? Tuhan itu satu. Benar, Tuhan itu satu. Nah, tahu nggak apa contoh penerapan sila Pancasila yang pertama? Sholat. Sholat. Benar, apa lagi? Berdoa. Berdoa. Terus apa lagi? Mengaji. Mengaji. Terus? Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita menerapkan nilai Pancasila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu contoh cara menerapkan di rumah? Ya, Gina? Menghormati anggota keluarga yang berbeda agama, Bu. Nah, benar, di sini ada yang memiliki anggota keluarga yang berbeda agama? Tidak. Berarti semuanya agamanya apa? Islam. Islam. Nah, jadi salah satu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila yang pertama itu di lingkungan rumah seperti yang dikatakan oleh Dina, bahwa kita harus saling menghormati. Nah, yang kedua yaitu berdoa sebelum makan maupun berdoa sebelum belajar. Nah, tadi anak-anak ibu sudah berdoa kan sebelum belajar? Sudah, Bu. Nah, itu menandakan berarti anak ibu sudah menerapkan sila Pancasila yang pertama. Nah, itu di lingkungan sekolah. Nah, itu memang benar bahwa kita juga menerapkan nilai-nilai Pancasila yang pertama itu juga di lingkungan rumah dan sekolah. Nah, contohnya berdoa sebelum makan dan berdoa sebelum belajar. Di sini siapa yang kalau makan tidak berdoa? Tidak. Nah, selanjutnya yaitu selanjutnya kita masuk kepada sila yang kedua, yaitu apa anak-anak? Apa sila kedua? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya di lingkungan sekolah? Ada yang tahu? Menolong teman yang kesulitan, Bu. Nah, menolong teman yang kesulitan. Contohnya ada yang tahu seperti apa? Menolong teman saat pensiun tidak ada, Bu. Ya, benar. Contohnya di saat Ilmi sedang belajar namun Ilmi tidak ada penanya. Kemudian
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang kita akan mencari contoh yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang keempat. Nah, contohnya itu di saat di dalam lingkungan rumah, di mana kita harus mendengarkan pendapat orang lain ataupun pendapat keluarga kita sendiri. Jangan karena kita tidak suka dengan pendapatnya, kita langsung menolak. Itu tidak boleh, tidak baik. Jadi kita harus memberikan pendapat kalau seandainya kita tidak setuju dengan pendapat orang tersebut. Nah, yang kedua yaitu membagi tugas secara adil. Nah, dan selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila yang keempat. Contohnya itu kita harus mendengarkan pendapat teman kita di saat dia mengusulkan siapa yang paling baik menjadi ketua kelas di sekolah di kelas. Nah, misalnya seperti ini, ibu ingin Helvi yang jadi ketua kelas, namun Ilmi tidak setuju. Bagaimana cara Ilmi menjelaskan sama ibu kalau Ilmi maunya bukan Helvi yang menjadi ketua kelas? Mengajukan pendapat, Bu. Ya, seperti apa itu mengajukan pendapatnya? Saya kurang setuju kalau Helvi yang jadi ketua kelasnya, Bu. Kenapa tidak setuju dengan Helvi? Dia sering bermain-bermain, Bu, di kelas. Jadi menurut Ilmi, Helvi sering bermain-main di kelas. Nah, kira-kira menurut Ilmi siapa yang pantas jadi ketua kelas? Gina, Bu. Kenapa yang Gina? Karena dia rajin dan selalu memperhatikan guru. Wah, Masya Allah, berarti itu salah satu contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila yang keempat, di mana kita harus mendengarkan pendapat teman kita. Contohnya saat pemilihan kelas tadi, sebagai seorang masyarakat sekelas, kita harus mempertimbangkan siapa yang layak menjadi ketua kelas kita. Jangan sampai kita mempercayakan kepada orang ini karena dia teman dekat kita, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar memilih seseorang itu menjadi ketua kelas kita. Misalnya dia kedinginan, dia selalu mendengarkan kata guru, dia rajin, dia tegas. Nah, itu bisa kita pertimbangkan untuk menjadi ketua kelas. Nah, selanjutnya yaitu sila Pancasila yang Lima, apa sila Pancasila yang kelima? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar-benar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu apa contoh dari penerapan sila Pancasila yang kelima? Ini tangannya, siapa yang tahu? Ya, Helvi? Berbagi mainan dengan saudara, Bu. Ya, itu benar, itu tandanya Helvi berbuat adil. Selanjutnya apa lagi yang tahu? Ya, Gina? Bergiliran menggunakan sesuatu, Bu. Nah, benar, kita itu harus bergiliran menggunakan sesuatu. Contohnya seperti fasilitas di rumah. Kita harus bergiliran, kita tidak boleh serobot yang bukan hak kita. Misalnya nih, Helvi datang duluan untuk menonton televisi, kemudian kita datang juga. Maka yang harus kita dahulukan adalah Helvi. Kenapa Helvi? Karena dia datang duluan. Berarti sepertinya apa? Sabar, harus antri karena yang mau menonton itu tidak hanya kita, dan juga kita sebagai orang yang datang kemudian kita harus sabar menanti orang yang menonton televisi yang terlebih dahulu. Nah, contoh di sekolah ada yang tahu? Berbagi alat tulis, Bu. Berbagi alat tulis, contohnya meminjamkan pensil sama temannya yang nggak punya pensil. Yang kedua, itu kita juga harus bergiliran menggunakan fasilitas juga yang ada
Nah, ini untuk Gina dan Dinda. Silakan dibuat kalau seandainya ada yang tidak paham, boleh ditanyakan sama ibu ya. Bu, pena nggak ada. Oh, pena nggak ada. Sebentar, Bu. Nah, apa contohnya di sekolah kegiatannya? Apakah semuanya selesai ya? Apakah semuanya selesai ya? Nah, silakan dikumpulkan ke depan. Nah, selanjutnya yaitu ibu akan membagi anak ibu menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok siapa yang menjadi kelompok pertama? Oke, harus dengan Hilmi. Nah, nanti tugasnya itu kita akan bermain peran. Bagaimana cara menolong teman. Nah, untuk kelompok dua dan Gina yaitu tentang bermusyawarah dalam menentukan siapa ketua kelas. Nah, silakan Anda diskusikan bagaimana nanti memerankan contoh dari penerapan sila-sila Pancasila. Apakah semuanya paham? Ya, silakan didiskusikan. Kelompok satu itu tadi menolong teman. Ya, kelompok dua itu bermusyawarah untuk menentukan siapa ketua kelas. Ini apakah Ilmi ada pena? Pena ada. Boleh kasih pinjam satu pena Ilmi? Boleh, sini. Oke, terima kasih Ilmi. Ya, sama-sama. Gina, menurut kamu siapa ya yang cocok jadi ketua kelas? Menurut aku Elsie. Kenapa Elsie Gina? Udah rajin. Sering latihan dulu. Gitu. Kenapa harus jadi ketua kelas? Kenapa tidak jadi Ilmi? Karena Elsie itu dia rajin, dia sering bantu, apalagi dia pengen main. Jadi gitu ya Gina. Jadi untuk pemilihan ketua kelas kita pilih aja jadi Elsie ya. Nah, ternyata anak-anak ibu semuanya pintar sekali dalam bermain peran. Dan juga ibu lihat anak-anak ibu sudah pandai menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya bermain peran tadi, tolong menolong itu sudah termasuk kepada sila Pancasila yang ketiga. Nah, kalau bermusyawarah itu sila berapa? Sila keempat, berarti Gina dan juga Dinda tadi sudah menerapkan sila Pancasila yang keempat. Nah, mari kita berikan tepuk tangan sedikit lagi ya Dinda. Nah, jadi untuk tugas anak minggu besok yaitu
Ayo, siapa tahu jawabannya? Oke, A. Benar. Nah, gue bacakan soalnya ya. Nah, soalnya adalah saat di rumah kita menunjukkan sila pertama dengan cara A. Bermain tanpa izin, B. Tidak mau berbagi, C. Berdoa sebelum makan, D. Mengganggu teman yang sedang salat. C. Oke, benar. Kita lanjut soal ketiga. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk A. Bersikap adil dan beradab, B. Berebut mainan, C. Menghina teman, D. Mengucilkan teman. A. Bersikap adil dan beradab. Oke, bentar ya. Kita lanjut soal keempat. Soalnya ketika teman kesulitan membawa buku, sikap yang benar adalah A. Membiarkannya, B. Menertawakannya, C. Menolongnya, D. Diam saja. C. Menolongnya, benar. Nah, soal terakhir. Ketika teman kesulitan membawa buku, sikap yang benar adalah A. Sila ke-1, B. Sila ke-3, C. Sila ke-2, D. Sila ke-5. B. C, Bu. B. Wah, ternyata ini benar, jawabannya adalah B. Nah, apakah ini seru? Seru. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila itu harusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya kita hafal. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari